Rahmat Irianto resmi berpisah bersama Persib Bandung ya. Jadi di musim kompetisi 2025-2026 Rahmat Irianto sudah tidak bersama Persib Bandung. Lalu siapa penggantinya? Santer, pemain timnas ini, akan menggantikannya. Rahmat Irianto direkrut pada awal musim 2022-2023. Dia didatangkan bersama, kalau nggak salah, dengan Ricky Kambuaya ya, dari Persibaya Surabaya. Meski terjadi penggantian pelatih dari Robert Albert Rene ke Luis Milla, dia tetap bermain konsisten kalau menurut saya. Setelah itu datang Bojan Hodak, hadir di Persib Bandung menggantikan Luis Milla karena Luis Milla pada saat itu ada masalah dengan keluarganya. Dan pemain ini selalu menjadi pilihan utama karena Rahmat Irianto bisa bermain di beberapa posisi, kalau nggak salah di 3 posisi lah. Dan Coach Bojan Hodak tidak kebingungan waktu itu apabila ada beberapa pemain atau ada pemain yang tidak bisa tampil. Rahmat Irianto yang menjadi solusi untuk menggantikannya. Dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, bisa sebagai center back, sama seperti almarhum bapaknya, back tengah timnas, yaitu almarhum Bejo Sugiantoro. Bahkan Rahmat Irianto juga bisa bermain sebagai bek kanan di Persib. Namun sayang di musim 2024-2025 Rahmat Irianto hanya menjalani 12 kali pertandingan ya karena mengalami cedera. Bahkan cederanya sampai naik meja operasi karena lutut. Dan selama saya mengikuti perkembangan tim Persib di berita-berita, ini sepertinya Rahmat Irianto itu adalah sosok kata orang Sunda itu bodor lah ya. Kata orang Sunda pemecah situasi tegang, sok ngabodor wae gitu. Nah, memang di dalam tim selalu ada untuk untuk menghibur di situasi lagi tegang dan lagi situasi di ruang ganti. Lalu siapa pengganti Rahmat Irianto nanti? Sosok ini santer ya. Menurut saya santer, saya baca di berita-berita santer untuk menggantikannya. Dia juga bisa bermain di 3 posisi, sama-sama pemain nasional. Bahkan pernah bermain di tim nasional Indonesia pada saat SEA Games kalau nggak salah ya. Pada saat SEA Games membela nama Indonesia SEA Games Filipina kalau nggak salah ya. Siapa lagi kalau bukan Elveandra Dewangga Santoso, pemain PSIS yang kabarnya menyudahi di PSIS Semarang. Nah, pemain ini boleh dikatakan pemain yang sekali lagi serba bisa, artinya bisa bermain di 3 posisi. Bisa bermain sebagai center back, bisa bermain sebagai gelandang bertahan, bahkan bisa bermain sebagai back kiri. Ya, ini menjadi solusi untuk 3 masalah Bojan Hodak di Maung Bandung. Di bursa transfer Liga 1 2025-2026, nama Alveandra Dewangga santer dikabarkan sebagai calon rekrutmen anyar Persib. Pemain berusia 23 tahun ini
ya diproyeksikan untuk memperkuat lini pertahanan tim, khususnya sayap kiri. Jadi sekarang di Persib nih hanya ada 2 bek sayap kiri murni saat ini di Persib, yaitu Rezaldi Hayanusa sama Zalnando. Setelah Edo resmi keluar, Edo juga hengkang, juga makin memperbesar peluang Dewangga adalah pengganti yang Pangeran Biru siapkan. Nah, ini yang menjadi hangat diperbincangkan oleh Persib Bandung saat ini. Kehadiran Alveandra Dewangga ke juara Liga Indonesia 4 kali itu juga bakal membantu ya mengatasi 3 masalah pelatih Bojan. Sekali lagi 3 masalah pelatih Bojan Hodak di skuad. Namun apa saja itu? Nih, 1, Dewangga bisa jadi pemain bisa. Musim lalu Persib memiliki sosok Matteo Kojijan, seorang gelandang bertahan yang bisa ya bermain di banyak posisi. Selain posisi naturalnya, pemain asal Kroasia ini nih kerap menjadi bek tengah saat pemain inti absen, dan bahkan sempat jadi bek sayap juga kalau nggak salah. Ya, kini Coach Bojan telah kehilangan pemain kehilangan pemain yang versatile-nya itu, yang juga merupakan bagian cuci gudang Maung Bandung di jendela transfer Liga 1 2025-2026. Nah, Dewangga kalau menurut saya bisa menjadi Kojijan baru karena kemampuannya memainkan banyak peran. Dilansir dari Transfermarkt, pemain kelahiran 28 Juni 2001 itu bisa bermain sebagai bek tengah, bek sayap, dan gelandang bertahan. Sebagai peran utamanya, statistik menyerangnya musim lalu pun cukup oke gitu kan. Berupa bisa mencetak 1 gol dan assist, berbeda tipis dengan kontribusi Edo, 1 gol dan 1 assist. Ya, mudah-mudahan Dewangga bisa menjadi solusi, karena Bojan Hodak, sekali lagi Bojan Hodak merekomendasikan pemain-pemainnya tidak bisa 1 posisi, tetapi Bojan Hodak merekomendasikan mencari pemain yang bisa 3 posisi atau beberapa posisi. Mungkin itu ulasan dari saya. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi, karena perjalanan panjang sama halnya seperti di musim juara kemarin. Banyak sekali pemain-pemain yang cedera yang dialami oleh Persib Bandung, tetapi Persib Bandung tetap menjadi klub yang sangat kuat, dan pemikiran Bojan Hodak akan tidak begitu kesulitan apabila sekali lagi pemain-pemainnya yang direkrut atas rekomendasinya bermain banyak, bisa di beberapa posisi. Kita nantikan bagaimana kabar selanjutnya seorang Alveandra Dewangga Santoso. Terima kasih Bobotoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.